Perkenalkan, nama saya Adenta Mahirja Ar-Rahman dan Ahmad Uwais Baresi Ansori ingin menjelaskan tentang macam-macam sholat sunnah beserta permasalahannya. Yang pertama, sholat rawatib. Sholat sunnah yang menyertai sholat fardu dalam Fathul Qorib disebut juga rotibah atau rawatib. 17 rakaat yang umum dihitung sebagai rawatib, yakni 2 rakaat fajar, 4 rakaat sebelum zuhur, dan 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum asyar, 2 rakaat setelah maghrib, dan 3 rakaat setelah isya. Buka kurung yang menjadi witir 1 rakaatnya. Praktek sholat rawatib. Contoh qobliyah zuhur 2 rakaat. Seperti niat usolli sunnatad duhri qobliyatan rak'ataini lillahi ta'ala, yang terdiri dari 1 niat, 2 takbiratul ihram, doa iftitah, ta'awud, al-fatihah. Yang ketiga, surat pendek. Yang keempat, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud. Yang kelima, rakaat kedua sama. Dan yang keenam, tasyahud akhir, dan setelah itu melakukan salam. Permasalahan sholat rawatib. Pertama, jika terlewat, sunnah mu'akkad tidak bisa diqodok kecuali subuh. Dalam kurung qobliyah subuh boleh diganti setelah fardu subuh. Yang kedua, yakni sholat qiyamul lail atau sholat tahajud. Sholat qiyamul lail ialah sholat malam yang tidak terikat waktu fardu, dan musonef menjelaskan ia lebih utama daripada sholat sunnah siang dan mempunyai tingkatan dalam kurung tengah malam paling utama, lalu akhir malam. Praktek sholat qiyamul lail. Niat usolli sunnatal tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala, yang mana terdiri dari niat takbiratul ihram, doa iftitah, ta'awud, al-fatihah. Yang ketiga, surat panjang, yang disunahkan membaca surat Al-Baqarah, Al-Imran, atau ayat lain sesuai kemampuan. Yang keempat, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud. Yang kelima, rakaat kedua sama. Yang keenam, tasyahud akhir, salam. Dan yang terakhir, boleh ditambah 2 rakaat lagi. Permasalahan sholat qiyamul lail. Yang pertama, yakni jumlah rakaat. Minimal 2, maksimal tidak dibatasi. Yang kedua, waktu utama. Waktu utamanya yakni sepertiga malam terakhir. Dan yang ketiga, jika tidak bangun malam, maka disunahkan witir sebelum tidur. Yang ketiga, yakni sholat duha. Definisi dan waktu. Duha dimulai ketika matahari naik kira-kira setinggi tombak hingga tergelincirnya matahari. Praktek sholat duha. Niat sholli sunnatat duha raka'ataini lillahi ta'ala, yang terdiri dari niat, kedua takbiratul ihram, doa iftitah, ta'awud, al-fatihah. Ketiga, surat pendek. Yang keempat, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud. Yang kelima,
Rakaat kedua sama. Dan yang keenam, tasyahud akhir, salam. Yang keempat, yakni sholat tarawih dan sholat witir. Tarawih, pengertian dan jumlah. Yang pertama, dalam Fathul Qorib dijelaskan tarawih sebagai sholat khusus bulan Ramadan. Dan musannif menyebutkan praktek 20 rakaat dengan 10 salam. Dan menyebut pembagian menjadi 5 tarawihan. Juga ada pembahasan hukum niat. Yang kedua, witir, minimal dan maksimal. Witir, minimal 1 rakaat. Maksimal 11 rakaat menurut musannif. Waktu antara isya dan terbit fajar. Kunut pada witir dibahas. Praktek tarawih dan witir. Tarawih, niat sholli sunat tarawihi raka'ataini lillahi ta'ala. Tata cara. Yang pertama, dikerjakan setelah isya. Yang kedua, 20 rakaat, tiap 2 rakaat salam. Yang ketiga, imam disunahkan berjamaah. Sholat witir. Niat sholli sunatal witri raka'atan lillahi ta'ala. Tata cara. Yang pertama, minimal 1 rakaat, maksimal 11 rakaat. Dilakukan setelah tarawih atau sebelum subuh. Yang ketiga, rakaat terakhir disunahkan kunut di separuh waktu akhir Ramadan. Permasalahan tarawih. Yang pertama, kunut witir. Penempatan dan lafadz musannif menyebutkan kesetaraan kunut witir dengan kunut subuh. Dalam kurung bentuk dan lafadz tidak harus mutlak sama. Yang kedua, jika lupa niat, cukup niat qiyam Ramadan. Yang ketiga, ada perbedaan. Sebagian ulama 8 rakaat, mayoritas Syafi'iyah yakni 20 rakaat. Yang kelima, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Menurut Fathul Qorib, sholat Idul Fitri dan Idul Adha adalah sholat sunnah muakkad atau dalam kurung sangat dianjurkan yang dilakukan 2 rakaat pada pagi hari raya 1 Syawal untuk Idul Fitri dan 10 Dzulhijjah untuk Idul Adha. Sholat ini dikerjakan berjamaah di lapangan terbuka, tetapi boleh juga di masjid jika ada kebutuhan. Setelah sholat, disunahkan 2 khutbah yang dibawakan oleh imam. Praktek sholat Idul Fitri atau Adha. Idul Fitri, niat usolli sunnata Idul Fitri raka'ataini lillahi ta'ala. Dan Idul Adha usolli sunnata Idul Adha raka'ataini lillahi ta'ala. Yang mana terdiri dari 1. Takbiratul ihram. Yang kedua, 7 kali takbir tambahan di rakaat pertama. Yang ketiga, Al-Fatihah, surat. Yang keempat, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud. Yang kelima, rakaat kedua, 5 kali takbir tambahan. Yang keenam, surat. Yang ketujuh, salam, dilanjutkan khutbah 2 kali. Yang keenam, sholat gerhana dalam kurung husuf atau khusuf. Sholat gerhana hukumnya sunnah muakkad jika terlewat tidak diqodho, dan musannif menegaskan perbedaan antara pelaksanaan dan tanda waktu berakhirnya gerhana selesai.
Yang pertama, bacaan disunahkan jar atau keras untuk gerhana bulan, sedangkan sir pelan untuk gerhana matahari. Yang kedua, jika gerhana selesai sebelum sholat, maka sholat dihentikan. Sholat gerhana. Niat gerhana bulan. Usolli sunatal khusufi rok'ataini lillahi ta'ala. Niat gerhana matahari. Usolli sunatal khusufi rok'ataini lillahi ta'ala. Praktek sholat gerhana. Yang pertama, yakni takbiratul ikhram. Yang kedua, 7 kali takbir tambahan di rakaat pertama. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud. Yang kelima, rakaat kedua 5 kali takbir tambahan. Yang keenam, surat. Yang ketujuh, salam. Dan yang kedelapan, dilanjutkan khutbah. Yang ketujuh, yakni sholat istisqa. Sholat istisqa disunahkan bagi mukim dan musafir bila ada kebutuhan, dalam kurung kemarau, mata air kering. Musonif menguraikan boleh diulang sampai turun hujan, dan waktu fleksibel, dalam kurung tidak terikat waktu tertentu. Sholat istisqa. Niat. Sholli sunatal istisqa i rok'ataini lillahi ta'ala. Tata cara. Yang pertama, dilakukan di lapangan. Yang kedua, 2 rakaat seperti sholat id. Yang ketiga, setelah sholat, imam berkhutbah 2 kali. Yang keempat, imam berdoa, memohon hujan, membalikan selendang. Sujud syahwi. Sujud syahwi adalah sujud karena lupa, dalam kurung baik menambah, mengurangi, atau ragu dalam sholat. Hukum sujud sahwi. Sunnah. Yang pertama sunnah, bukan wajib. Yang kedua, dilakukan untuk menambal kekurangan dalam sholat. Dan yang ketiga, dikerjakan sebelum sholat, dalam kurung menurut pendapat dalam Fathul Qorib. Dan tata cara melaksanakan sujud sahwi. Yang pertama, setelah selesai tasyahud akhir, takbir tanpa mengangkat tangan. Yang kedua, sujud sekali baca tasbih sujud, yakni subhana man la yanamu wa la yashu. Yang ketiga, duduk sejenak. Yang keempat, sujud kedua. Yang kelima, duduk lagi untuk tasyahud akhir. Dan yang keenam, salam. Sujud tilawah, yakni sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah dalam Al-Quran. Hukumnya, yang pertama, sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Niat sujud tilawah. Nawaitu sajadat talawati sunnatan lillahi ta'ala. Tata cara. Yang pertama, dari posisi berdiri atau duduk, takbir tanpa mengangkat tangan. Yang kedua, sujud sekali, baca tasbih sujud. Yang ketiga, bangun kembali tanpa salam. Sujud syukur, yakni sujud yang dilakukan ketika mendapat nikmat besar atau terhindar dari musibah. Yang kedua, hukum sujud syukur yakni sunnah. Niat nawaitu sujudas syukri sunnata lillahi ta'ala. Tata cara. Yang pertama, dari posisi berdiri atau duduk, takbir tanpa mengangkat tangan. Yang kedua, sujud sekali, baca tasbih sujud. Dan yang ketiga, bangun kembali
tanpa salam. Zikir dan doa setelah sholat. Yang pertama, membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahalazim, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Yang kedua, membaca tasbih, tahmid, takbir, subhanallah sebanyak 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Dan yang ketiga, membaca ayat kursi. Disunahkan dibaca setelah sholat sebagai perlindungan. Zikir dan doa setelah sholat. Yang pertama, membaca surat-surat pendek. Yang kedua, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, masing-masing dibaca 1 kali atau 3. Yang ketiga, doa. Yang keempat, musonef menyebut doa setelah sholat dianjurkan baik dengan bahasa Arab maupun dengan doa umum, memohon kebaikan dunia dan akhirat.